Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Karim, NIM 1514201029. Saya dari kelas 5A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber belajar dari dosen pengampu Dr. Rusman Husain MPD. Materi yang akan dibahas dalam video ini mengenai perkembangan media pembelajaran. Sebelum kita masuk dalam materi perkembangan media pembelajaran, perlu kita ketahui apa itu media pembelajaran. Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Sebagai komponen media hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ujung akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media yang dipilih. Menurut Azhar Arsyad 2011, kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantaran atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Media berlaku untuk berbagai kegiatan atau usaha seperti media dalam penyampaian pesan, media pengantaran magnet atau panas dalam bidang teknik. Media digunakan dalam bidang sehingga istilahnya menjadi media pendidikan. Muhammad Syarifi berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif, permanen dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Abdul berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu dalam seluruh proses pendidikan untuk memperoleh perubahan tingkah laku dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap belajar. Adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Dari beberapa pengertian belajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh individu sehingga adanya penambahan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai rangkaian kegiatan menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa adanya buku ini dikenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai seorang pertama yang menulis buku bergambar yang ditunjukkan untuk anak sekolah. Buku yang ditulis oleh Johann ini berjudul Obsessionsolium Pictus. Dunia tergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657 pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir tahun 1950. Teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual melalui mempengaruhi penggunaan alat visual yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar sehingga berdampak pada komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu dalam proses mengajar. Pada waktu itu, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi adanya serap para siswa didik yang sedang belajar. Kemudian pada tahap berikutnya, mulailah muncul pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20 yang melengkapi penggunaan alat bantu visual tersebut. Perkembangan media secara umum terdiri atas 3 generasi utama, yaitu 1. Media pada generasi ini meliputi surat kabar, majalah, radio, film, dan televisi, dan telematik komputer.
Yang pertama, ciri-ciri media generasi. Yang pertama, ciri-ciri media generasi 1, arus informasi satu arah, informasi tercetak, informasi langsung dapat dibaca, informasi di atas kertas, papan, daya rangsang rendah, biaya operasional murah, cara kerja mekanis elektris. Yang kedua, ciri-ciri media generasi 2, arus informasi satu arah, informasi dalam bentuk audio visual pita kaset, informasi dapat dibaca dan didengar ketika disiarkan serta diputar ulang, informasi di radio, layar televisi monitor, daya rangsang tinggi, biaya operasional mahal. Dalam dunia pendidikan dewasa ini lazim dikenal media pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu mengajar bagi para guru untuk memudahkan para siswa didik memahami materi yang diajarkan oleh sang guru tersebut, sehingga guru tidak hanya mengandalkan komunikasi langsung dan tidak langsung ataupun komunikasi nonverbal beserta perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Pemakaian media pembelajaran tidak datang secara tiba-tiba, alias melalui beberapa proses tertentu yang dapat kita pelajari untuk memahami media pembelajaran secara lebih utuh dan menyeluruh, dan juga bersinggung dengan keharusan untuk memahami komunikasi multimedia sebagaimana yang kita lakukan ketika mempelajari berbagai macam bentuk-bentuk komunikasi yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, dalam artikel ini kita akan mempelajari sejarah media pembelajaran dari awal mula penggunaannya sampai dengan masa saat ini, ketika media pembelajaran telah berkembang menjadi semakin modern. Pada awal sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal. Pada masa awal ini, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Perkembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Meningkatkan hasil belajar siswa, media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar dan berfungsi untuk membantu dalam menyampaikan pesan kepada siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Dengan media pembelajaran, maka kualitas belajar menjadi meningkat karena tidak hanya guru yang aktif memberikan materi kepada siswa, tetapi siswa juga dapat aktif di dalam kelas dan terlibat dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya media pembelajaran. Yang pertama, proses belajar mengajar akan menjadi lebih mudah dan menarik. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi menarik dan mudah mengerti oleh siswa sehingga siswa dapat mengerti dan memahami pelajaran dengan mudah. Yang kedua, efisien belajar siswa dapat meningkat. Siswa yang belajar dengan menggunakan media maka belajar menjadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu membantu konsentrasi belajar siswa. Media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa maka dapat membantu konsentrasi belajar siswa di dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan oleh guru. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga ketika guru menyampaikan materi di dalam kelas maka perhatian siswa terhadap pembelajaran dapat meningkat. Yang kelima, memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa bukan hanya memahami hal abstrak yang disampaikan oleh guru, tetapi siswa juga harus memahami secara nyata dari materi tersebut. Guru menggunakan media pembelajaran untuk membantu sehingga mempunyai pengalaman yang sama dalam belajar. Yang keenam, siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Supaya proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung dengan baik, bukan hanya guru yang terlibat aktif di dalam kelas, tetapi siswa juga aktif mengikuti dan terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa bukan hanya
Siswa bukan hanya sebagai objek tetapi menjadi subjek dalam kegiatan belajar, maka siswa memiliki kesempatan melakukan kreativitas dan mengembangkan potensi yang dimiliki melalui aktivitas dalam proses pembelajaran. Sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.